Wow, sudah lama sekali saya absen dari Ngobrol NBA-an, tapi it's good to be back. Senang banget bisa kembali take episode, dan di episode kali ini, episode comeback ini, kita akan membahas pergerakan-pergerakan apa saja yang sudah dilakukan sama tim-tim NBA sepanjang off-season ini, mana yang gue suka, mana yang gue kurang suka. Plus, kita juga akan bahas sedikit rookie-rookie yang sedang berlaga di Summer League. Ada beberapa yang menurut gue keren banget dan sudah sepertinya ada nama-nama yang kayaknya bakal jadi Rookie of the Year-nya udah mulai kebaca nih. Oke, kita bahas di episode kali ini. Yuk! Ngobrol NBA episode 154. Gila, 2 minggu gue absen kali ya. Kemarin habis keliling-keliling. Habis dari Hong Kong, habis itu ke Bali. Kemarin baru balik minggu lalu, dan karena ini sudah memasuki bulan Juli, seperti biasa gue menjalankan beberapa usaha yang dimana kalau pertengahan tahun itu gue harus meeting tengah semester untuk membuat plan untuk 6 bulan ke depan sampai dengan akhir tahun seperti apa. Salah satunya Authentics pastinya. Ada Fancaps buat yang belum tahu, itu kita masukin topi-topi official dari brand-brand kayak New Era, Mitchell & Ness, Jordan 47 dan lain-lain. Seneng banget. Fancaps itu kita udah jalanin dari tahun 2000 berapa ya? 2016 mungkin ya, 2016. Jadi ini udah tahun ke-8 dan kita sekarang di marketplace Tokopedia, Shopee sudah ada di posisi nomor 2. Sudah ada di posisi nomor 2 untuk penjualan terbanyak, yes. Targetnya harus menuju ke nomor 1 pastinya. Jadi kita bikin plan kemarin sepanjang minggu untuk Authentics, untuk Fancaps, ada beberapa usaha-usaha kecil gue yang lain. Basically seminggu ini team meeting dan banyak sekali bikin planning. Dan seneng banget juga kemarin bantuin juga vendor gue untuk menyelesaikan kaosnya The Boston Celtics, bro. Boston Celtics banner number 18 akhirnya sudah selesai. Gila, seneng banget, jadinya bagus banget. Dan kemarin yang pre-book kemarin sudah ada sekitar 160 orang di Tokopedia. Akhirnya teman-teman yang sudah menantikan kaos ini hampir 1 bulan, akhirnya sekarang sudah mulai kita kirimkan ke semua yang sudah pre-book 160 orang itu. Jadi mudah-mudahan semuanya happy. Tadi gue hari ini juga udah pantau Tokopedia, sudah ada belasan puluhan orang yang ngasih bintang 5 dan puas banget sama hasilnya. Itu benar-benar bikin gue happy banget. Yang belum pesan, sabar ya, mungkin 1-2 hari ke depan sudah kita sediakan untuk stok ready stoknya. Nanti linknya akan gue kasih di baris pertama deskripsi video ini buat yang belum punya kaos championshipnya Boston Celtics. By the way, Boston Celtics ditantangin sama tim dari Yunani, Panathinaikos. Gitu bukan sih ngomongnya, Panathinaikos. Mereka kan juaranya EuroLeague. Jadi head coachnya bilang bahwa Boston Celtics, lu kan ngaku-ngaku sebagai world champion, sini lawan gue baru bisa, kalau lu menang lawan gue kalau lu menang lawan kita, lu baru bisa mengklaim sebagai world champions. Jadi sebenarnya gue sih sebagai penikmat basket ya, sebenarnya seru ya kalau NBA Champions diadu sama EuroLeague Champions sebagai 2 kasta liga tertinggi bola basket lah ya. Seru sih kalau juara-juara diadu tuh sebenarnya untuk eksebisi. Ya sebenarnya bukan eksebisi sih, jatuhnya ya serius, tapi untuk menentukan siapa sih yang layak mendapatkan gelar World Champion sebenarnya perlu diadu tuh, juara NBA sama juaranya EuroLeague. Menarik sebenarnya. Oke, di episode kali ini karena ini masih pemanasan comeback setelah 2 minggu saya tidak taping nggak bikin episode ngobrol NBA. Jadi kita bahasnya yang santai-santai dulu, tipis-tipis dulu. Mungkin hari Senin, karena besok hari Jumat. Biasa kalau hari Jumat saya malah ada males untuk take episode karena udah banyak sekali kegiatan. Jadi untuk hari Senin gue rencana akan membahas total 30 tim NBA yang akan gue bagi menjadi 2 episode. Hari Senin kita bahas 15 tim, hari Selasa kita bahas 15 tim. Itu berdasarkan ranking yang sudah dipublish sama Bleacher Report yang mengurutkan tim-tim terkuat di NBA mulai dari posisi yang paling lemah nomor 30 sampai dengan tim yang paling kuat yang ada di posisi pertama. Itu akan gue pecah menjadi 2 episode. Hari Senin nanti kita akan bahas dari tim-tim yang ada di ranking 30 sampai 15.
Lalu di episode hari Selasa kita akan bahas di tim-tim yang akan ada di posisi 14 sampai dengan posisi pertama. Itu yang diprediksikan berdasarkan pergerakan mereka sepanjang off-season ini, penambahan pemain baru, rookie-rookinya mungkin. Itu juga menentukan dari ranking-ranking tim tersebut. Jadi nanti kita bahas di episode selanjutnya ya. Oke, episode kali ini kita akan membahas tentang Bronny James selama 40 menit. Aduh, Bronny James. Gila men, gue pantau memang sosial media, IG, X, YouTube, dan lain-lain itu semua pergerakannya Bronny mau sekecil apapun, mau dia ngeblok kek, mau dia kena crossover kek, mau dia ngedeflect bola kek, apapun pergerakannya pasti menjadi highlight. Jadi memang dia sumber duit sepertinya untuk media-media itu mendapatkan engagement. Ya, gue nggak bisa komplain, namanya kita hidup di era sosial media. Gue juga sebagai konten kreator punya sosial media, punya platform. Pasti nggak perlu munafik, pasti kita mencari berita atau konten apapun yang bisa menghasilkan engagement yang tinggi. Dan kebetulan berita-beritanya Bronny sejelek apapun atau sebagus apapun itu menghasilkan engagement yang tinggi. Jadi mau gak mau kita di bawah santai aja, teman-teman gak usah komplain kalau media-media tiap hari isinya Bronny James terus. Ya memang karena dia menghasilkan engagement dan dia menghasilkan traffic, mau gak mau. Tapi hari ini senang, tadi hari ini Bronny James 12 poin, itu pertama kalinya dia skor double digit di Summer League. Dan juga dia memasukkan 3 poin pertamanya hari ini di game hari ini. Tadi gue juga bahas juga di Instagram bahwa kalau soal Bronny James, gue menganggap dia masih sangat-sangat raw. Gue tadi di IG gue bilang bahwa dia ibaratnya stick dengan harga 90.000. Malah tadi ada yang komen bilang kayaknya gak 90.000 juga bro, mungkin 50.000. Ya oke, let's see. Anggaplah dia stick seharga 50.000, dibeli sama Lakers seharga 90.000. Belinya aja udah kemahalan. Tapi orang-orang berharapnya dia seenak Wagyu yang harganya mungkin 300.000. Kan gak mungkin. Belum lah, masih jauh banget. Asli masih jauh banget. Lu berharap stick seharga 50.000 yang dibeli seharga 90.000 sama Lakers, rasanya kayak Wagyu yang 300.000. Langsung kayak Wagyu. Enggak lah. Ini nanti stick yang dibeli seharga 90.000 itu satu saat mungkin rasanya akan enak. Tergantung siapa yang memasak, tergantung gimana masaknya, dan tergantung dari work ethic dari Bronny James. Gue percaya kalau James clannya LeBron James, anak-anaknya, kalau work ethicnya nggak bagus, dipecut, dipenggal sama bapaknya, gue yakin. Jadi nggak usah permasalahkan soal work ethic dan kerja kerasnya dia nanti untuk mencapai titik yang diharapkan sama bapaknya atau titik yang dia pengen tuju. Kerja kerasnya itu pasti akan kelihatan, karena gue percaya LeBron James pasti menularkan apa yang disiplin yang dia sudah lakukan sepanjang karirnya itu ke anak-anaknya. Jadi nggak usah takut lah. Fans Lakers itu mesti khawatir kenapa Lakers begini-gini aja. Pergerakannya begini-gini aja, nggak usah pusingin Bronny James. Bronny James itu urusan lain. Dia main nanti juga pasti cuma di games-games yang blowout doang. Itu pun juga karena pasti JJ Redick itu udah bestie sama LeBron James. Jadi pasti diminta lah, jadi mainin lah menurut gue dikit-dikit. Jadi nggak usah berharap apa-apa. Berharap pusingin aja Lakers yang pergerakannya menurut gue minim sekali, hampir dibilang nggak ada gitu loh. Berharap dapetin Clay, dapetin Zach LaVine dan lain-lain, DeMar DeRozan, siapapun itu, tapi harapannya itu semua sia-sia. Sejauh ini Lakers belum melakukan apa-apa untuk ya memaksimalkan sisa waktu LeBron James yang nggak akan lama lagi main di NBA. Menurut gue LeBron juga pasti nggak mau menyia-nyiakan waktunya, walaupun dia sekarang sudah mencapai mimpinya dengan akan bermain bersama anaknya. Tapi di sisa waktu LeBron yang mungkin hanya tinggal 2-3 tahun lagi, dia nungguin Bryce mungkin. Apakah Lakers sudah berusaha maksimal untuk bisa menyiapkan personil yang tepat untuk tidak menyia-nyiakan waktunya LeBron di sisa karirnya dia? Menurut gue sih belum ya. Jadi mungkin LeBron hanya akan menikmati waktu bermain bersama anaknya dan waktu latihan bersama anaknya dan
dia juga semakin dekat sama anaknya karena sekarang satu tim gitu. Mungkin dia akan menikmati waktu-waktu itu, tapi untuk dia menjadi juara di Lakers dengan apa yang sudah dilakukan sama Rob Pelinka sejauh ini di off season sejauh ini, menurut gue sih berat, bro. Ya nanti mungkin juara NBA Cup lagi, NBA Cup. Ganti nama kan, in season tournament sekarang ganti nama menjadi NBA Cup. Tapi enough about Lakers. Kita bahas, gue akan bahas dua topik singkat-singkat aja. Yang pertama ya mungkin gue akan ngobrolin sedikit tentang tim USA yang menurut gue sejauh ini di exhibition games di Abu Dhabi kemarin, di Las Vegas juga lawan Kanada, di Abu Dhabi dia udah main lawan Serbia kemarin, lawan Australia juga. Menurut gue emang unfair sih, tim USA ini terlalu kuat. Asli terlalu kuat. Ya, lu bisa paling nggak ada gambaran lah seperti apa mereka kalau versi serius ya. Ini masih versi kayak Embiid gitu. Embiid belum biasa main di international games, mainnya masih kacau Embiid. Ada beberapa pemain lain juga yang menurut gue mainnya masih belum serius juga. KD juga belum main kayaknya ya, KD. Gue nonton setiap game, gue nonton lawan Kanada, gue nonton lawan Australia, gue nonton kemarin lawan Serbia, gue nonton. Sejauh ini sih gue tadi ada lihat postingan siapa yang skor paling banyak ya sejauh ini. Nomor satunya Ant-Man, nomor 2-nya Steph, nomor 3-nya AD, nomor 4-nya Bam Adebayo, nomor 5-nya LeBron kalau nggak salah. Paling bawah Derek White baru 1 poin kalau nggak salah. Free throw doang kemarin Derek White tuh. So top 5-nya poinnya adalah yang pertama Anthony Edwards, karena dia ngeklaim juga dia harus jadi first option di tim USA. Gue nggak peduli deh siapa yang mau jadi first option, second option, third option. Well itu optionnya terlalu banyak gitu. Tinggal mereka nggak egois, bagi-bagi aja biar semuanya happy lah. Anthony Edwards posisi pertama. Steph kemarin keren banget lawan Serbia. Yang bagus big man-nya itu AD sama Bam Adebayo. AD kemarin block party kemarin lawan Serbia. AD, Bam Adebayo itu keren menurut gue. Embiid kurang menurut gue, belum lah. Gue gak mau bilang kurang, tapi ya dia belum biasa aja sih kayaknya mainnya. Tapi AD sama Bam itu menurut gue bagus banget. Jadi tim USA kemarin gue sudah mengatakan di YouTube, gue bilang bahwa nanti kalau pas beneran Olimpiknya udah mulai, ada satu negara yang bisa ngalahin tim USA sepanjang Olimpik, gue akan botak plontos kayak Derek White. Asli, siapapun yang bisa ngalahin, gue challenge, gue akan botak pelontos kalau ada yang bisa ngalahin. Ya nggak apa-apa sih, gue botak pelontos juga nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa ngalahin sih, gue nggak apa-apa. Oke, gue mau membahas beberapa nama rookie yang sebenarnya gue udah suka dari sebelum di draft, tapi ternyata mereka memang bisa mentranslate itu sejauh ini di Summer League paling tidak. Well, kita nggak boleh terlalu melihat Summer League sebagai patokan apakah itu bisa nanti ditranslate di NBA Games, apa yang mereka sudah perlihatkan di Summer League. Tapi paling tidak kita bisa melihat potensi dari pemain rookie yang menurut banyak sekali orang adalah draft class tahun ini adalah salah satu yang terlemah dan tidak akan ada yang menjadi superstar gitu ya. Well, nggak lama-lama banget sih sebenarnya. Menurut gue banyak yang punya potensi bagus. Alex Sarr, Zachary Risache itu draft nomor 1 dan nomor 2. Mereka debutnya sebenarnya bagus di Summer League, tapi setelah itu mereka lebih inconsistent ya. Kayak Alex Sarr kemarin habis di roasting habis-habisan karena dia 0 points dan nembaknya 0 dari 15. I mean come on man, 7-footer nembak 0 dari 15, paling enggak lu masukin satu post move-nya itu satu pun gak ada yang masuk gitu. Paling gak lo harus masukin satu lah. Masa lo gak punya post move, masa semuanya nembak-nembak, itu kan gak mungkin. 0 dari 15 untuk seorang 7-footer itu memang layak di roasting kemarin. Walaupun ini it's just Summer League, tapi come on man, you're the second pick, gak seharusnya punya statistik sejelek itu. Kita langsung ke pemain yang menurut gue prediksi akan menjadi pemain terbaik di draft kelas tahun ini. Itu adalah pemain yang dipick nomor 3, yaitu adalah Rich Shepard. Sejak sebelum draft gue sudah sering membahas itu juga. Gue bilang bahwa dia adalah the best shooter in the draft, pemain yang punya feel terhadap game paling baik di draft kelas tahun ini. Rookie dengan rasa veteran, menurut gue itu yang gue lihat dari seorang Rich Shepard. Very solid Summer League.
23 points, 22 points, tapi tapi nggak cuma poinnya aja, tapi the rebounds, assist, dia bisa create for himself, dia bisa create buat teman-temannya. Reed Sheppard, gue suka sekali sama Reed Sheppard. I think Houston got a good one. Tapi untuk menjadi Rookie of the Year, tentunya dia harus dapat minute play yang banyak, dia harus dapat kesempatan yang banyak. Dan kita tahu sendiri Houston Rockets ini yang pemain mudanya ini bagus-bagus semua. Kita ngomongin mulai dari Jalen Green, of course Alperen Sengun, Alpi, Jabari Smith, Tari Eason, lalu ada siapa lagi? Ada Reed Sheppard, sekarang ada Amen Thompson. Barisan pemain-pemain mudanya ini bagus-bagus sekali. Cam Whitmore, bagus man. Houston Rockets ini very loaded with young talents. Jadi buat fansnya Houston Rockets, gue rasa kalian akan bersenang-senang musim ini untuk melihat progres dari pemain-pemain mudanya ini bakal bisa setinggi apa ceilingnya. Gue rasa musim ini akan menjadi musim yang akan sangat menyenangkan buat fans-fansnya Houston Rockets. Jadi we'll see. Masih ada Van Vliet, Dylan Brooks dan lain-lain. Menurut gue Houston Rockets mudah-mudahan bisa make some noise ya musim ini, at least play in lah, minimal play in. Terus di draft keempat itu ada Stephon Castle di San Antonio Spurs. Itu gue juga suka banget, walaupun masih banyak yang meragukan apakah dia bisa shootingnya improve. Tapi other than that, gue rasa defense-nya bagus. Dia bakal jadi pemain yang sangat-sangat versatile, two-way player yang menurut gue akan jadi two-way player yang sangat-sangat bagus. Dan dia ada di tim yang tepat menurut gue di San Antonio Spurs. Stephon Castle itu bagus. Lalu ada Donovan Clingan, Zach Edey, itu big man yang menurut gue bakal dapat menitnya oke di musim ini buat Memphis dan juga buat Portland Trail Blazers yang nggak akan kemana-mana juga Portland Trail Blazers. Jadi ini opportunity buat Clingan, buat Zach Edey juga di Memphis. Zach Edey bisa menggantikan perannya Steven Adams, conventional center yang memang secara mobility juga kadang kita ngelihatnya masih Zach Edey lemes amat gitu, tapi mudah-mudahan dia bisa improve his mobility, pergerakannya juga bisa lebih agility-nya lebih bagus lagi. Tapi kalau soal rebounding, soal rim protection dan lain-lain, menurut gue Zach Edey, Clingan itu bisa diandalkan sih sebenarnya, cukup bisa diandalkan. Gue suka Cody Williams, of course, J-Dub's brother, Cody Williams di Utah Jazz. Cody Williams, of course, Cody Williams itu salah satu pemain yang gue harapkan bisa di draft sama OKC Thunder, tapi akhirnya jatuh ke tangan Utah Jazz, which is okay. Gue senang dia ada di Utah Jazz karena Utah Jazz juga senang lagi develop pemain muda mereka. Matas Buzelis, Chicago Bulls, suka sekali sama Matas Buzelis. Gaya mainnya gue suka, agresivitasnya gue suka, dan di luar lapangan juga dia seperti pemain yang punya mentality yang bagus. Dia bilang bahwa gue nggak ingin berteman sama siapapun ketika di lapangan. Gue menganggap semua adalah musuh-musuh gue. Tapi setelah game selesai kita mau berteman, kita mau shake hand, oke. Tapi ketika game lagi bermain, semua adalah musuh gue. Gue suka mentality seperti itu sebenarnya. Matas Buzelis, mungkin orang melihat pas kemarin Matas Buzelis itu salah satu pemain yang menurut gue selain Reed Sheppard itu bisa menjadi Rookie of the Year juga, calon Rookie of the Year. Matas Buzelis sejauh ini sih di Summer League menurut gue aman-aman dan bagus sekali, very aggressive, very explosive. Berapa kali dia poster dunk, dan mudah-mudahan di Chicago Bulls dia punya banyak sekali kesempatan buat bersinar di musim rookie-nya nanti. Lalu ada Khalil Ware itu yang di Miami Heat, itu gue juga suka, super long, sangat panjang, very athletic, dan juga pergerakannya, footworknya juga bagus. Lalu ada Bob Carrington itu gue suka sekali di Washington Wizards. I love Bob Carrington dari sejak sebelum di draft. Lalu ada Jared McCain sejauh ini very solid performance di Summer League buat Sixers. Jared McCain bagus. Lalu ada Tristan da Silva dari Orlando Magic, itu gue juga suka.
banget sama Tristan da Silva. Ingat ya nama itu ya, Tristan da Silva, Orlando Magic. Lalu ada Dylan Jones. Dylan Jones itu di draft sama OKC Thunder di urutan ke-26. Itu gue juga suka banget sama Dylan Jones. Gue rasa dia underrated juga. Lalu ada Terrence Shannon. Siapa namanya ya? I think Terrence Shannon Jr. dan juga Rob Dillingham. Itu dua-duanya di draft sama Minnesota Timberwolves. Wow, Terrence Shannon itu benar-benar first stepnya kenceng banget, speednya kenceng banget. Rob Dillingham juga sama. Ya kita lihatlah nanti satu saat pasti Mike Conley yang udah lumayan berumur itu pasti cepat atau lambat bakal digantikan sama Rob Dillingham. Rob Dillingham, ada Ant-Man. Wah gila, Minnesota Timberwolves is gonna be super fun untuk jadi fans Minnesota Timberwolves. Well, itu sih rookie-rookie yang gue notice dan gue banyak sekali nonton Summer League games. Ada nama-nama lain yang juga sesekali bagus dan bisa mencetak poin banyak dan menciptakan highlights juga. Tadi gue udah bahas tentang Bronny James juga di awal. Kalau untuk tim mungkin ada cukup banyak tim yang melakukan pergerakan yang cukup signifikan sepanjang off season ini. Tapi ada beberapa tim yang menurut gue pergerakannya oke. Yang pertama pastinya ada New York Knicks. New York Knicks mendapatkan Mikal Bridges, itu udah mengumpulkan semua Nova Boys, Mikal Bridges, Jalen Brunson, DiVincenzo dan juga Josh Hart. Itu semua udah kumpul ya Nova Boys di New York Knicks. Mungkin namanya harus menjadi Nova Knicks ya. Nova Knicks. Jalen Brunson juga baru sign extension dan dia bersedia untuk menurunkan gajinya demi keberlangsungan New York Knicks lah. Pokoknya intinya New York Knicks is a off season winner sih menurut gue. Winner salah satunya New York Knicks. Yang kedua of course tim saya OKC Thunder mendapatkan Isaiah Hartenstein walaupun gajinya agak sedikit overpaid, tapi mau nggak mau kita tidak punya big man, mau nggak mau semahal apapun mau nggak mau harus rela buat bayar gajinya Hartenstein yang menurut gue memang sedikit overpaid. Lalu mendapatkan Alex Caruso, melepas Josh Giddey, mendapatkan Alex Caruso, menurut gue itu menambah elite defense dari OKC Thunder. Alex Caruso, Lou Dort, Cason Wallace, wah gila men, J-Dub, Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren, Aaron Wiggins. Oh my god, defense-nya OKC. Welcome to the jail town, guys. Selamat datang di penjara OKC. OKC keren. Gue bukannya bermaksud buat bias atau gimana, tapi OKC bakal keren banget. Gue expect OKC buat bisa lebih bagus daripada musim lalu. Harus lebih bagus daripada musim lalu. Sixers, of course Sixers berhasil mendatangkan free agent terbesar di offseason ini, yaitu adalah Paul George. Selain Paul George juga adalah pemain-pemain lain kayak Andre Drummond. Mereka mendapatkan Caleb Martin, Eric Gordon. Mereka juga resign Tyrese Maxey. Ya kalau semuanya sehat lah. Again ini tergantung dari kesehatan dari pemain-pemain kayak Embiid dan lain-lain yang menurut gue nggak pernah 100% di playoff karena harus dealing dengan multiple injuries ya. Kalau Sixers sehat, menurut gue tim ini Sixers bakal kuat dengan adanya Paul George dan penambahan tadi role player yang lain. I love the Pelicans mendatangkan DeJounte Murray, itu gue suka. Orlando Magic menurut gue mendatangkan role player terbaik di free agency kali ini, yaitu adalah KCP dari Denver Nuggets. Menurut gue KCP itu pemain wing yang dibutuhkan sama Magic untuk perimeter defense, dan dia juga nggak terlalu butuh bola banyak. Dia benar-benar tinggal nunggu di passing ya, catch and shoot dan lain-lain. Menurut gue impactnya bakal kerasa banget nanti untuk memperkuat lini pertahanan dari Orlando Magic, dan paling tidak dia very very solid 3-point shooter ya. KCP 2-time champion bro, Lakers dapat, Denver Nuggets dapat. Jadi itu menurut gue underrated move dari Orlando Magic. Sacramento Kings dapat DeMar DeRozan, another move yang menurut gue juga bagus banget. Jadi nggak terlalu mengandalkan De'Aaron Fox, Domas dan lain-lain. DeMar DeRozan is still an elite wing scorer yang punya mid range sangat-sangat baik. Pemain-pemain lain juga dari Kings juga menurut gue improve ya.
Keon Ellis itu juga harusnya akan makin baik juga nanti di musim berikutnya. Jadi Sacramento Kings keren. Lalu ada Pelicans ya. Tadi gue udah bahas Pelicans, ada John Murray, itu gue suka. And then itu sih menurut gue Dallas Mavericks. You can say Dallas Mavericks mendapatkan Klay Thompson, tapi kalau secara probabilitas ya, yang kemarin terakhir gue lihat di FanDuel di Vegas, itu probabilitasnya Dallas Mavericks untuk menjadi juara itu tidak bertambah besar dengan datangnya Klay Thompson. Jadi orang masih pikir bahwa ya we'll see, masih wait and see lah. Masih wait and see. Secara nama memang keren ya Klay Thompson di Mavs gitu ya. Tapi secara performance nanti tetap orang masih wait and see. Apakah Klay masih bisa memberikan apa yang biasa dia lakukan di Golden State Warriors. Panjang episode yang gue bilang gue pengen bahas tipis-tipis tapi jadi panjang. Tapi memang itu cuma gue bahas cuma luar-luar, kayak nggak terlalu deep sih. Nanti di next episode mudah-mudahan kita akan bahas seperti rencana gue tadi, hari Senin, Selasa 30 teams kita bahas. Siapa yang layak ada di posisi pertama, siapa yang ada di posisi paling buncit. Oh ya, satu tim lagi deh, San Antonio Spurs juga menurut gue oke sih. San Antonio Spurs mendatangkan CP3 yang mudah-mudahan CP3 sehat lah. Tapi paling tidak arahnya sudah jelas lah. CP3 juga dia bilang sendiri bahwa dia udah gak ngejar cincin lagi, dia udah gak ngejar ring lagi. Dia benar-benar dia mau hadir di satu tim untuk menjadi mentor dan memberikan pengaruh baik buat tim tersebut, tim muda tersebut. Gue udah pernah merasakan itu saat CP3 bermain di OKC satu musim, bagaimana dia membantu Shea untuk menjadi Shea yang sekarang gitu. Paling tidak itu ada andil CP3 di situ. Jadi mudah-mudahan dia bisa memberikan impact yang positif buat pemain-pemain mudanya dari San Antonio Spurs juga ya. Gue gak ngomongin Golden State Warriors loh. Golden State Warriors ya nanti kita bahas lah. Tapi dapat siapa mereka sih? Buddy Hield, Kyle Anderson, D'Anthony Melton. Lumayan lah sebenarnya, gak jelek sih, lumayan lah. Pemain role players yang menurut gue nanti mungkin di sistemnya Steve Kerr bisa bermain lebih maksimal sebenarnya. Si itu juga lebih bagus main. Podziemski juga mainnya bagus kemarin di Summer League. Podziemski ngapain sih ngikut Summer League? Ya biar otot-ototnya lemesin otot. Oke, nanti kita ketemu lagi di episode ngobrol NBA selanjutnya. Tapi it's really good to be back guys. Thank you buat semua support dan loyalitasnya terhadap channel Ira Darmawan TV bisa sampai sejauh ini episode 154. Kita bersiap menuju season 2024-2025. Thank you banget. Kita sudah mau menuju 10.000 followers. 10 bukan followers. Apa sih namanya? Subscribers. 10.000 subscribers. Jadi doain gue sehat terus dan selalu bisa menyediakan konten-konten yang bermanfaat buat semua NBA fans di Indonesia. Gue gak sabar buat Oktober cepet-cepet season berikutnya nih. Ayo dong. Oke sih, let's go. Oke sih. Gue bakal gak sabar banget nih nontonin Oke sih. Teman-teman, gimana sejauh ini pergerakan tim dari teman-teman? Langsung aja gas di kolom komentar. Apakah membuat happy? Apakah membuat mana aja sih, ngapain aja sih nih GM ini? Apakah banyak sekali pertanyaan ABC? Silahkan langsung aja gas di kolom komentar. Gue bakal seneng banget buat baca-baca dan nanti kita akan diskusi juga di kolom komen ya. Thank you guys for watching episode 154. I'll see you guys on the next episode. I'm out.